3 kali datang lah, 1 bulan itu 3 kali datang. Saya tidurnya ya tenang, makan juga udah bisa enak. Cek lagi darah lagi, itu yang ketiganya itu langsung tinggal 3,2, kelimanya cek lagi darah turun lagi jadi 2,1. dokter heran lagi, lebih heran lagi, cepat amat ini sebetulnya ini pembunuhan lebih lama ya, memang ini atas anjuran dokter juga dia bilang gitu aja. Cuma saya nggak bilang kalau pemulihan cepat kesini, nggak bilang ya, nggak aja dari medis aja gitu pakainya itu dia. Nah kalau keempatnya cek tinggal 1,0 udah pulih nih Pak, dia bilang gitu. Sesek gitu sini. Karena ada itu masalah itu bikin saya itu merugikan saya gitu, jadi dipikirin terus gitu, dipikirin nggak ini bisa kesini terus, berobat ke dokter tensi saya tinggi terus tensi tinggi terus, itu saya kan lihat di TV ya Pak Usasanya, saya ke situ, aduh udah tidur nggak bisa jalan sedikit pusing terus, harus berangkat duduk nggak bisa 2 bulan bisa seperti itu, cuma masuk hari kedua kalinya berkurang di kepala pusingnya gitu, tapi ini masih dari ketiga kali, sekarang udah ketiga kali sakit kepalanya, pusingnya hilang sama sekali, tinggal di sini aja masih sedikit, terus keempat kali kemarin masih sedikit lagi, alhamdulillah. Jadi saya tadinya nggak mau makan, berat 60 kilo turun dari 40 kilo, nggak mau makan sama itu, dan itu pusingnya mungkin ada 3 kilo naik. Darah tinggi sama gula ya, waktu ketahuan sih udah itu banget sih, udah ada kalau di sini sih udah ketarnya banget, udah memang sama suami, kalau suami ya atau ya itu makanya langsung menuju itu langsung ke sini. Saya waktu itu sih cuma 3 kali, yang awalnya ke sini pas sama nanti hari Minggu, langsung hari Selasanya itu setelahnya buat itu terus ke 1 awal itu pengobatan sampai 3 kali. Contohnya ya waktu kita sebelum berobat ya, kita dari itu kan sakit darah tinggi itu sampai 180 per 120, gulanya itu 313. Nah pas setelah terapi 1 kali 2 kali itu cek ke dokter itu udah turun, udah ke 130 per 90, gulanya udah alhamdulillah turun, udah di bawah 200. Saya ada sakit saraf terjepit di pergelangan tangan kurang lebih 1 tahun. Yang tadinya kan secara medis itu sudah diperiksa baik dari dokter, dari laboratorium, dari EMG, sudah juga fisioterapi. Dari hasil itu semua saya dianjurkan untuk operasi, tapi karena rasanya takut, jadi saya tunda itu untuk begitu saya lihat acara di JAK TV. Kebetulan saat saya menonton itu acaranya Bapak Ustadz Sudi Sutrisna yang cara pengobatannya tidak dipijat, tidak dengan obat, juga tidak dengan herbal. Makanya jadi saya tertarik untuk bisa datang ke tempat ini. Jadi terapi yang ketiga kali saya sudah bisa merasakan, terus dan seterusnya sampai sekarang, alhamdulillah sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, kebetulan mulai di desa
antibiotik sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Rasa warga di Serang, Banten diwarnai kericuhan. Unjuk rasa memprotes pengerukan pasir di laut. Akan menemukan transaksi mencurigakan sebesar 230 miliar rupiah dalam pengelolaan dana haji. Kali-kali ini ada rilis mengejutkan dari PPATK. Berapa kemudian sudah terdampak. Lewat, bukan ada besi-besi ternyata setelah yang namanya korupsi aku kan semua kabel semua. Dengan prediksi di 2013 ini sebagai tahunnya politik bagi Indonesia. Dilakukanlah segala cara, ya ada yang katanya melakukan korupsi. Masih ada satu partai politik besar yang masih belum siap. Yang melakukan korupsi itu bukan rakyat jelata yang tidak punya. Tentunya tidak mungkin. Kita melihat nih sekarang anak muda sepertinya Novel anak-anak zaman kecil dulu ada 5 kawan. Ada 3.000 anak nggak ya? Ya. Oh, kekerasan yang dialami anak-anak di dalam rumah. Pulang malam nanti sampai jam 10 udah capek nggak mau ngapa-ngapain lagi, boro-boro katanya mau ke gym. Juga ada 10 juta tetap aja, kok kayaknya kurang. Terima kasih pemirsa, tentu saja masih bersama kami dalam Medika Natra Sore bersama dengan terapi kolbu The Power Also. Bagi Anda yang saat ini seperti diberikan sebuah ujian ataupun cobaan mengenai kondisi kesehatan Anda, silakan tetap terus melakukan usaha ikhtiar dan juga doa. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa diijabah oleh Allah SWT. Amin. Untuk alamat dari terapi kolbu, silakan bisa Anda catat yang sudah lengkap tertera di layar televisi Anda. Kita dari tadi belum menanya mengenai keluhan dari Ibu Makmin ya. Ibu Makmin pada saat itu menderita keluhan vertigo ini sudah berapa lama? Kondisi ataupun keluhan yang dirasakan itu seperti apa, Ibu? Sebenarnya vertigo tuh saya rasakan dari tahun 2003 ya. Tapi itu masih jarang, masih 6 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan. Makin kesini. Terakhir tuh pada 2010 tuh hampir setiap hari. Ya. Saya tuh udah nggak bisa lepas obat, nggak bisa, kalau nggak minum obat tuh nggak bisa berdiri aja. Udah pergi kemana-mana semua udah saya coba. Sampai saatnya putus asa kayaknya saya hanya berdoa, ya Allah, saya bilang kalau memang saya udah waktunya saya ikhlas ya, tapi kalau memang saya masih panjang umur saya mohon tunjukkanlah kemana biar bisa menyembuhkan penyakit ini kan gitu. Ya pas habis subuh saya lihat ada TV, pas lihat ada Pak Ustadz Sony, saya bilang sama suami saya, nah ini yang belum dicoba kayaknya gitu. Karena sebelumnya Ibu sudah melakukan kemana-mana juga ya, rumah sakit kemana-mana udah semua. Iya. Selama 3 tahun terakhir tuh udah kemana-mana ada supaya sembuh kan gitu. Nah pas habis itu ya udah kita pergi, hari itu pun juga saya langsung pergi. Keluhannya pada saat pertama kali Ibu datang ke terapi kolbu, kondisi Ibu seperti apa? Itu saya bilang kalau saya berdiri itu kalau memang lagi ini, kalau nggak minum obat itu bisa ambruk, jadi perasaan tuh ini apa, rumahnya terbalik gitu. Jadi kaki ke atas itu langsung blok, jatuh udah nggak bisa bangun lagi, terus keringat dingin tuh sampai basah baju kayak begitu. Kemudian penanganannya seperti apa pada saat pertama kali Ibu datang ke terapi kolbu? Pada saat datang tuh di terapi sama asisten tuh selama 1 jam ya. Nah, terus habis itu baru Pak Ustadz Sony itu hanya terus dibawakan itu apa, minyak sama Air mineral. Baik. Pertama setelah dilakukan terapi tersebut sudah mulai ada perubahan kayak Ibu? Ada perasaan enteng, badan kayaknya mata tuh terang gitu. Ya, baik. Ya. Kemudian total melakukan terapi berapa kali Ibu? Waktu itu saya disarankan 5 kali. 5 kali terapi. Baik. Terapi keberapa akhirnya merasakan perubahannya? Itu terapi yang ketiga ya. Saya udah niatkan nggak minum obat, nggak apa, saya itu alhamdulillah bisa tidur, terus keringat tuh udah nggak begitu banyak lagi, terus kepala juga udah enteng gitu. Ya udah, ya alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan 3 tahun ya. Yang namanya vertigo tuh nggak pernah datang, alhamdulillah. Luar biasa. Apa yang Ibu sampaikan kepada kami, kesan-kesan di sore hari ini, mungkin mau mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sony ataupun kepada pemirsa JAK TV di rumah ya? Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Pak Sony yang telah, ya istilahnya kita udah bisa apa ya kayak begini, ini ada alhamdulillah sekali. Dan saya anjurkan pemirsa kalau memang ada yang sama keluhannya itu
lebih baik dicoba dengan kita keyakinan kita gitu. Nah, insya Allah seperti halnya dengan Ibu Maknun di sore hari ini sudah merasakan 3 tahun mendapatkan terapi dari terapi kolbu, kondisi juga sudah berangsur-angsur pulih, aktivitas juga sudah kembali dengan normal, vertigo sudah tidak lagi dirasakan ya Ibu ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana caranya sekarang sudah menjaga kesehatan dengan baik lagi ya. Baik, Pak Ustadz Sony, sebelum kita tutup dengan doa, bagaimana kesimpulan kita di sore hari ini dengan tema hamba tersebut? Ya, terima kasih Mbak Popi. Baiklah para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata rahasia untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang baik di mata Allah itu ternyata gampang saja, yaitu bagaimana kita mengamati kehidupan di dalam rumah saja sendiri, bagaimana hubungan kita dengan pekerja di dalam rumah kita. Kalau kita insya Allah baik terhadap pekerja di dalam rumah kita, insya Allah Allah pun akan baik kepada kita. Karena Allah berkata, sesungguhnya aku akan ganjar kamu sesuai dengan perbuatanmu. Mudah-mudahan acara ini bisa ke depan bisa membuat kita lebih menghargai para pekerja-pekerja rumah tangga. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat singkat, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya tiada daya dan kekuatan selain daripada kekuatan-Mu. Engkaulah pemilik alam jagat raya, Engkaulah Sang Tunggal, Engkaulah Sang Esa, dan Engkaulah Sang Maha Kaya. Di tangan-Mu terletak seluruh ketentuan takdir alam jagat raya ini. Kami hanya ciptaan-Mu. Dalam kehidupan kami yang sangat-sangat singkat, demikian banyak dosa yang telah kami berbuat. Ampunilah kami, dan tunjukkanlah kepada kami semuanya jalan yang lurus, serta tempatkanlah kami semuanya di atas jalan yang lurus itu untuk selama-lamanya, hingga kelak kami menghadap-Mu di yaumul akhir. Kabulkanlah permohonan kami ini, kabulkanlah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz Sony Sutrisno. Untuk Ibu Maknun juga terima kasih. Salam kami untuk keluarga. Tidak terasa pemirsa, kita sudah 1 jam menemani Anda dalam Medika Natura-Sore. Semoga banyak informasi dan juga hikmah dari tayangan kami tadi. Jangan lewatkan pula tausiah dari Ustadz Sony Sutrisno selaku guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam serta di hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 pagi. Tentu saja hanya di JAK TV. Waktunya saya Popi Putri mohon pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.